Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya Elvi Listiani, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 3 Bengkulu Tengah. Pada video kali ini saya akan menyajikan koneksi antar materi modul 1.4 budaya positif. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah. Seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti dari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi perilaku manusia terhadap hukuman dan penghargaan, keyakinan kelas, memahami kebutuhan dasar murid, 5 posisi kontrol, dan bagaimana penerapan menggunakan segitiga restitusi dalam menyelesaikan masalah. Yang pertama, disiplin positif. Penerapan disiplin positif dengan cara mengajarkan anak bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang lebih mengarah kepada disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan semua tindakan. Disiplin positif dapat memberikan pemahaman dan kesadaran kepada murid berdasarkan motivasi internal, bukan karena motivasi eksternal berupa paksaan, pujian, penghargaan, atau hukum. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia ini adalah beberapa tindakan, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, dan untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ketika guru memahami ketiga perilaku motivasi, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika motivasi yang dimiliki murid adalah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, atau untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, maka motivasi pada anak masih berasal dari motivasi eksternal, sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal pada diri murid dalam menghargai diri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Sebaiknya, untuk menumbuhkan motivasi internal, hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan. Yang ketiga adalah posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat merasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Di antara kelima posisi kontrol tersebut, sebaiknya guru berada pada posisi manajer. Pada posisi manajer, guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid bertanggung jawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi ini mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid yang menjadi manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab, sehingga tercipta identitas murid yang berhasil pada diri murid. Yang keempat, keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Guru berperan dalam mewujudkan keyakinan kelas berupa kesepakatan yang disepakati oleh guru dan murid. Keyakinan kelas sekolah adalah pernyataan nilai-nilai kebajikan universal yang mudah dipahami, diingat, dan harus diterapkan dalam lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi. Guru yang berperan sebagai manajer dalam menangani masalah murid menggunakan restitusi dengan 3 tahapan. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tahapan 3 restitusi ini adalah bertujuan untuk menciptakan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan materi budaya positif dengan ketiga materi sebelumnya adalah dengan menerapkan budaya positif di sekolah akan
akan mempermudah tercapainya tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan filosofis KHD, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid yang sejatinya bersifat menuntun yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak. Budaya positif akan terwujud jika guru memiliki nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, mandiri, kolaboratif, inovatif, dan reflektif. Budaya positif dapat terwujud dengan adanya kolaborasi dari semua warga sekolah dengan terbentuknya kesepakatan sekolah yang dijalankan bersama. Salah satu perubahan yang diinginkan oleh visi guru penggerak adalah terwujudnya budaya positif sehingga tercipta sekolah yang aman, nyaman, dan berpihak kepada murid. Untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya prakasa perubahan sesuai dengan filosofis pendidikan KHD dan profil pelajar Pancasila. Setelah mempelajari modul ini, saya memahami konsep-konsep inti dalam modul budaya positif berkaitan dengan disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, universal, teori motivasi, hukuman dan penghargaan, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Sebagai seorang guru, seluruh konsep inti pada modul ini harus dapat diresapi dan diwujudkan dalam tindakan dan dibagikan kepada rekan guru yang ada di sekolah sehingga budaya positif dapat terwujud. Hal yang menarik bagi saya dan di luar dugaan saya adalah ketika saya mempelajari teori motivasi perilaku manusia berupa penghargaan. Ternyata motivasi murid dengan memberikan penghargaan akan berdampak kurang baik bagi murid karena akan menyebabkan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang, dapat merusak hubungan, penghargaan tidak efektif, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan bersifat mengganggu. Perubahan yang terjadi pada saya adalah saya menyadari posisi kontrol yang saya biasa lakukan adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Seharusnya posisi saya yang saya ambil sebagai guru adalah posisi manajer dan menggunakan segitiga restitusi dalam menangani masalah murid. Saya menangani siswa yang sering terlambat datang ke sekolah. Saya menggunakan 3 langkah restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Ketika mengalami hal tersebut, saya sangat termotivasi untuk terus memperbaiki diri dalam melaksanakan tugas saya sebagai pendidik sesuai dengan nilai-nilai modul budaya positif. Menurut saya, hal yang sudah baik adalah sudah mulai muncul motivasi internal pada murid untuk menerapkan budaya positif yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Dan yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru, yaitu posisi yang harus diambil adalah sebagai manajer. Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol saya adalah sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, dan sebagai pemantau. Perasaan saat itu, saya merasa diliputi dengan rasa bersalah karena memberikan hukuman jika anak berperilaku tidak tepat dan tidak sesuai dengan kesepakatan aturan sekolah. Setelah mempelajari modul ini, saya mulai menerapkan posisi sebagai manajer dalam penyelesaian masalah. Perasaan saya menjadi lebih tenang dan mulai menyadari bahwa komunikasi yang dilakukan sebagai manajer adalah efektif
untuk menumbuhkan motivasi internal pada murid sehingga tercipta murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Dalam menangani masalah murid, saya pernah melakukan restitusi. Akan tetapi, saya hanya melakukan 2 langkah saja, yaitu pada tahap menstabilkan identitas dengan memberikan pernyataan, setiap orang pasti pernah membuat kesalahan, dan pada tahap validasi tindakan yang salah, yaitu dengan memberikan pernyataan, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Hal yang penting dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif adalah dengan melakukan kolaborasi antara sekolah dengan orang tua, agar budaya positif ini tidak hanya dilakukan di sekolah saja, namun juga menjadi kebiasaan saat berada di rumah atau dimanapun murid berada. Demikian sajian saya pada kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.